Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rahayu Ningtyas dari SMKN 2 Trenggalek, CGP Angkatan ke-7. Di sini saya ingin memaparkan aksi nyata saya dari tugas 13A8 modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Saya ingin mempunyai visi untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, unggul, dan kompeten di bidangnya yang berprofil belajar Pancasila. Kalimat prakarsa perubahan saya untuk mewujudkan visi saya yaitu mewujudkan generasi yang kreatif, mandiri di bidangnya dengan menggunakan metode praktik dan memanfaatkan sumber digital yang berpihak kepada murid. Latar belakang dari terbentuknya visi di sini yaitu saya ambil dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya di sini guru haruslah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, guru harus mendesain sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai guru lebih menuntun murid sehingga murid bisa mengeluarkan ide atau gagasan sesuai dengan bakat mereka. Dan sebagai guru kita selalu memberikan jalan petunjuk arah supaya murid tidak kehilangan arah sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam melaksanakan aktivitas untuk belajar. Latar belakang selanjutnya yaitu pembelajaran saya lebih berpusat pada guru yang mendominasi dalam aktivitas belajar di kelas tanpa adanya memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan keinginannya dalam menuangkan ide kreativitasnya, sehingga murid menjadi malas, tidak mempunyai motivasi atau kebanggaan. Apapun idenya tergantung terhadap guru tidak bisa mengeksplorasi diri. Untuk itu, saya sebagai guru ingin melakukan perubahan melalui aksi nyata untuk membuat visi modul 1.3 sehingga dapat mewujudkan generasi yang kreatif, mandiri di bidangnya dengan menggunakan metode praktik dan memanfaatkan sumber digital yang berpusat kepada murid. Tujuan dari pembentukan visi saya: 1. Untuk menumbuhkan semangat dan motivasi serta keinginan murid dalam belajar. Dan yang kedua, dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan yang ketiga, mewujudkan kreatif, mandiri, unggul, dan kompeten di bidangnya dan berpihak kepada murid. Dan yang keempat, murid merasa nyaman, merasa senang tanpa tekanan atau tanpa paksaan dari guru, sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar. Tolak ukur tindakan aksi nyata yang akan dikatakan berhasil jika 1. Murid termotivasi dan antusias dalam melaksanakan aktivitas belajar. Yang kedua, bisa memodifikasi dengan kreativitas tinggi sehingga bisa menjual dan memasarkan produk dengan menggunakan teknologi digital. Dan yang ketiga, murid di sini harus mampu memaknai materi pembelajaran dengan hasil belajar yang meningkat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Kepala sekolah. Sebagai fasilitator, saya dapat melakukan peran dan aksi saya sebagai calon guru penggerak atas izin dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kedua, teman sejawat. Di sini sebagai motivator dan keluarga kecil di sekolah yang selalu mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan aksi nyata saya. Dan yang ketiga yaitu murid. Murid sebagai mitra calon guru penggerak. Dengan adanya murid, kita bisa berefleksi dengan mereka dalam melakukan aksi nyata. Dan yang keempat, diri sendiri sebagai eksekutor. Mungkin rasa malas itu datang menghampiri kita. Untuk itu dibutuhkan semangat yang terus-menerus untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sudah dirancang. Dan berikutnya pelaksanaan aksi nyata saya.
Tahapan pelaksanaan aksi nyata saya tertera di tahapan berikut ini. Ada roti, kakak mau beli. Ini apa ya? Ini dari tepung cakrat. Selain penjualan, penjualnya apa tuh? Bisa lewat WA, lewat IG, dan lewat Facebook. Banyak kok sebenarnya. Iya, ini harganya 5.000, ini bisa dibuka, enak banget kak. Enak, ini 3.000. Oh iya. Dari jurusan Tata Boga kelas 12 TBP. Ini saya mengambil bentuk clip-on. Biasanya ini diisi slide, tetapi ini saya isi dengan slide sendiri. Ini dengan teknik 2x3 sama 2x3. Perkenalkan, nama saya Nisa Ibnullah dari kelas 12 Tata Boga B. Ini saya membuat croissant bentuk kerang dengan modifikasi 2 warna coklat dan ori, dengan isian coklat dan kacang. Hasil dari kegiatan aksi nyata saya dari modul 1.3 yang pertama, proses pembelajaran mengena, dan hasil belajar siswa semakin baik dan kompeten. Dan yang kedua, siswa antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Murid bisa membuat, membentuk, dan memodifikasi secara mandiri. Dan yang keempat, murid dapat memahami materi dan manfaat terkait materi yang sudah dipelajari. Dengan perpaduan materi, metode, strategi pembelajaran yang dilakukan guru sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan adanya tingkat kebosanan murid pun berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran lebih bermakna dan hal terpenting bisa dicapai, murid dapat menjadi bekal sebagai murid nanti ketika lulus dan bisa mandiri. Yang dapat kita unggulkan, murid di sini bisa membuka lapangan pekerjaan dan mampu bersaing di era globalisasi dan mengikuti perkembangan zaman. Rencana perbaikan akan meningkatkan 1. Lebih pendekatan dengan murid, dan yang kedua, terbuka dalam berbagai informasi mengenai praktik yang telah dilakukan untuk mewujudkan peserta didik atau murid yang mandiri dan kreatif. Dan yang ketiga,
menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menarik dan menyenangkan, dan mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kalaminasih, teman guru Ibu Chandra Rahayu Ningtyas, mau mengapresiasi bahwa beliau sudah melaksanakan program aksi nyata pada modul 1.3 yang sudah diterapkan lebih mau memotivasi, menuntun siswa, dan pembelajaran yang berpihak pada murid sudah menggunakan sumber dan teknologi digital dalam berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Oktavia Ramadhani dari kelas 12 Tetap IPB. Bu Chandra Rahayu Ningtyas sudah lebih bisa memotivasi, menuntun siswa dalam pelaksanaan praktek sehingga saya lebih bisa berkreasi dan menentukan ide terkait produk. Dan saya juga lebih bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu contohnya berjualan secara online di media sosial berupa Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan kami juga bisa mengupload video terkait dengan praktek kami di aplikasi YouTube. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 2 Trenggalek luar biasa.